Oke, selamat pagi. Kita akan melaksanakan eh, perkuliahan hari ini. Eh, saya akan bagikan materi kita hari ini adalah tentang komponen pengendalian internal. Baik, pertemuan 5 ini kita bahas adalah komponen pengendalian internal. Nah, kemarin kita sudah membahas adanya exposure dan kesalahan yang ada dalam manajemen. Nah, di sini bagaimana supaya eh, manajemen kegiatan suatu manajemen itu atau suatu kegiatan di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik ya. Tentunya harus ada yang melakukan pengendalian. Nah, pengendalian ini biasanya ada dua sih yang melakukan, yang baik internal maupun eksternal. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas proses pengendalian internal. Nah, apa aja yang ada pada komponen pada pengendalian internal? Yang pertama, struktur pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, kemudian penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan akuntansi, dan monitoring. Dasar dari pengendalian internal adalah tanggung jawab beberapa. Yang pertama adalah tanggung jawab. Jadi, beberapa tanggung jawab tertentu dapat dilegasikan kepada bawahan, namun tanggung jawab terakhir tetap berada pada tangan manajemen. Jadi, di sini kita bisa, seorang manajemen itu bisa mendelegasikan sebuah tanggung jawab, tapi pada akhirnya nanti eh, pimpinan tetap harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan manajemen. Kemudian jaminan yang masuk akal, yaitu terkait dengan relativitas biaya dan manfaat suatu pengendalian, di mana biaya pengendalian harus masuk akal sebanding dengan kegiatannya. Jadi dalam kita merencanakan sebuah pengendalian, jangan sampai biayanya terlalu besar sehingga dianggap itu tidak masuk akal gitu. Oke. Nah, yang kedua, lingkungan pengendalian. Kita bahas satu-satu tadi komponennya. Yang pertama itu ada tadi lingkungan pengendalian. Merupakan dampak kuantitatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung, dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor yang mencakup dalam lingkungan pengendalian adalah yang pertama nilai-nilai integritas dan etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Jadi kompetensi dari semua itu kita lihat apakah mereka menjalankan kegiatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga adalah filosofi manajemen dan gaya operasional. Bagaimana gaya kepemimpinan, gaya mereka dalam menjalankan aktivitas di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ya. Kemudian struktur organisasinya seperti apa ya, ini yang menjadi lingkungannya. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan komitmennya. Jadi apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh pimpinan atau Dewan Direksi itu kan yang memiliki ya owner dari suatu perusahaan. Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab serta kebijakan sumber daya manusia dan prosedur. Nah, itulah yang menjadi lingkungan dari suatu pengendalian internal. Yang kedua, komponennya adalah penafsiran risiko. Nah, merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mengaruhi tujuan dari sebuah perusahaan. Jadi, tahap yang paling kritis dalam menafsir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal yang dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Jadi, ketika teridentifikasi adanya suatu pelanggaran, kita harus tahu sejauh apa perubahan atau kondisi eksternal yang akan terjadi ketika ada sebuah kesalahan. Jadi ini sangat penting untuk menentukan seberapa besar risiko yang kita peroleh, ya. Kemudian yang komponen ketiga, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Jadi
kenapa sih dalam suatu perusahaan organisasi ada peraturan, kemudian ada yang eh, mengatur itu dan ada yang memonitoring atau mengendalikannya. Ya, ini untuk supaya semua aturan itu berjalan dengan baik. Kemudian aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian akuntansi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal dan memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu tercapai untuk setiap aplikasi yang material dan organisasi. Nah, itu komponen yang ketiga. Kita lihat komponen yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama, dokumentasi sistem akuntansi ya. Prosedur akuntansi seharusnya ditetapkan dalam manual prosedur akuntansi sehingga kebijakan dan instruksi dapat diketahui secara eksplisit dan diterapkan secara konsisten. Kemudian sistem akuntansi double entry. Sistem akuntansi double entry memiliki peran sebagai alat yang akan menghasilkan serangkaian catatan yang seimbang ya. Jadi kita harus ada balance-nya uang keluar dan uang masuk harus ketahuan. Nah, yang ketiga adalah komunikasi terkait memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Jadi harus ada dikomunikasikan tentang pengendalian tersebut. Yang berikutnya adalah pengawasan melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-menerus atau evaluasi yang terpisah dan kombinasi dari keduanya. Jadi pengawasan ini bisa aja secara berlanjutan atau dia tanpa disadari ya, tanpa disadari oleh ini oleh si pelaku atau si karyawan, pengawasan itu tetap ada. Nah, sekarang banyak ya pengawasan mudah sangat dilakukan dengan bantuan teknologi. Sekarang kita pasang CCTV dan lain sebagainya. Oke, itu komponen-komponen dari pengendalian internal. Baiklah, itu penjelasan untuk metode kita untuk materi kita hari ini. Saya terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.